Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas tugas proyek 4 sesuai dengan pembahasan tugas proyek sebelumnya, di mana kami menetapkan sistem informasi yang akan kami buat, yaitu berbentuk flowchart. Baiklah, di sini saya Randy Andrian dengan NIM 2104318 sebagai moderator dan pemapar materi, dan juga rekan saya Muhammad Nadif Farizan dengan NIM 2104348 sebagai pemapar materi. Di sini kami membuat 4 siklus mengenai perusahaan yang kami buat. Yang pertama ada siklus penerimaan kas, siklus pengeluaran kas, siklus konversi, serta siklus penggajian. Baiklah, untuk yang pertama yaitu siklus penerimaan kas akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, pada siklus penerimaan kas ini terdapat 3 pihak yang memiliki peranan dalam menjalankan siklus ini. Yang pertama ada pihak pembeli, kemudian kasir, lalu pemilik usaha. Pembeli melakukan pesanan dan melakukan pembayaran dengan menggunakan data pembayaran baik tunai maupun kredit. Lalu kasir menerima data pembayaran tersebut dan membuat laporan penerimaan arus kas atau LPK. Kemudian menghasilkan laporan posisi keuangan. Setelah itu, kasir ini membuat laporan penjualan tunai atau kredit atau disingkat LPT-K. Kemudian kasir ini juga membuatkan salinan untuk kemudian diserahkan kepada pemilik usaha. Setelah pemilik usaha menerima salinan LPT-K ini, maka siklus penerimaan kas selesai. Selanjutnya, siklus yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan mengenai siklus pengeluaran kas. Siklus pengeluaran kas memiliki 4 pihak dalam menjalankan siklus tersebut. Yang pertama ada pihak pemilik usaha. Pemilik usaha memiliki tugas untuk melakukan pesanan yang kemudian akan terdapat form pembayaran kosong atau juga form pembayaran berisi. Kemudian ada supplier yang memiliki peran pemesan, kemudian menyetujui pesanan, kemudian membuat form pembayaran, kemudian form pembayaran kosong dan menerima bukti pembayaran, kemudian mengirim barang. Kemudian ada pihak pemilik usaha yang memiliki form pembayaran berisi, kemudian melakukan pembayaran yang menjadi bukti pembayaran, yang kemudian membuat LPK dan menerima data barang. Kemudian ada pihak gudang yang menerima barang, melakukan pencatatan data barang. Kemudian akan dijelaskan siklus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, siklus selanjutnya akan kembali saya jelaskan, yaitu siklus konversi. Pada siklus konversi ini terdapat 4 pihak yang menjalankan peran dalam siklus konversi, yaitu terdapat gudang bahan, bagian perakitan, bagian finishing, dan gudang produk jadi. Untuk siklus konversi ini pertama dilakukan oleh bagian gudang atau dimulai oleh bagian gudang yang menerima pesanan, kemudian mencari, memilah atau memilih bahan yang sesuai dengan pesanan, kemudian mengirimkan barang tersebut ke bagian perakitan. Sementara dari bagian perakitan, bagian perakitan ini membuat perencanaan untuk produk pesanan, membuat sketsa pesanan, lalu dari sketsa tersebut bagian perakitan ini akan merakit pesanan, lalu mengirimkan pesanan tersebut ke bagian finishing. Barang yang dikirim ke bagian finishing ini adalah produk setengah jadi. Pada bagian finishing ini sendiri akan mengelola produk setengah jadi dengan menghaluskan permukaan produk yang masih kasar atau yang kurang sempurna. Lalu setelah itu melakukan pengecatan produk tersebut,
Kemudian menjemur produk tersebut setelah kering atau setelah selesai melakukan pengecatan dan penjemuran, maka produk tersebut menjadi barang jadi yang akan dikirim ke gudang produk jadi. Di gudang produk jadi ini, pada bagian produk jadi ini, maka mereka akan menerima produk jadi dan menyimpan produk jadi tersebut. Maka siklus konversi ini telah selesai. Siklus selanjutnya yaitu siklus penggajian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada siklus penggajian ini memiliki dua bagian. Yang pertama ialah bagian pencatat waktu dan bagian keuangan. Pada bagian pencatat waktu dimulai dari mencatat jam hadir karyawan yang menghasilkan kartu jam hadir, kemudian membuat daftar hadir yang menghasilkan KJH atau kartu jam kerja dan juga daftar hadir karyawan. Pada bagian keuangan, KJH atau kartu jam kerja dan juga daftar hadir keuangan dapat membuat daftar gaji, kemudian membuat rekap gaji yang menghasilkan SPG. SPG ini ialah surat pernyataan gaji, dan juga RDG, yakni rekap daftar gaji dan juga daftar gaji. Kemudian kartu penghasilan karyawan yang menghasilkan DG atau daftar gaji dan juga bukti kas keluar. Mungkin begitulah siklus penggajian. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih penjelasannya Muhammad Adi Farizan. Mungkin sekian dari kami. Itu tadi adalah semua siklus atau skema yang kami buat untuk perusahaan JJI Furniture. Atas segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.